lebih tenang, nggak takut tiba-tiba dibom. Sudah haus, emosi naik juga naik, iya. PNS kerjanya makan uang rakyat. Gimana? Langsung Tangerang, Didit Sofyanuari. Assalamualaikum Indonesia. Perkenalkan, nama gue Didit dan gue tuh seorang mantan alkoholik. Mantan alkoholik, tapi gue tipe mantan yang sering ngajak balikan. Dulu gue sebagai seorang alkoholik yang bersio babi logam. Gue tuh suka banget sama satu produk alkohol lokal. Nama produknya gue samarin aja. Produknya tuh Ini Sari. Ini Sari, itu ucok. Karena produk ini tuh tanpa iklan di TV selalu laku di mana-mana. Di tukang jamu dekat rumah gue, Ini Sari tiap Sabtu malam Minggu jam 11 malam udah sold out, bro. Apalagi kalau kita mau bikin acara malam tahun baru, mau beli banyak gitu, nggak bisa sembarangan beli, harus pre-order. Iya, tanpa iklan di TV selalu laku. Ini kan sama kayak wanita malam ya. Wanita malam tanpa iklan selalu laku di mana-mana. Nggak pernah kita lihat wanita malam yang bingung marketing. Aduh, ini gimana sih promosiinnya? Nggak pernah. Tanpa iklan di TV selalu laku, ini kan persis sama kayak Firman Indonesia. Iya. Di TV nggak ada iklannya tapi laku banget. Wah, makanya ngadain acara lomba stand up. Kenapa? Karena keuntungan penjualan tahun lalu kelebihan, bro. Tepuk tangan buat Firman dong. Iya, dan selain alkoholik, gue suka mengamati tingkah laku orang, terutama kalau lagi macet nih. Pengendara motor kalau lagi macet di jalan tingkahnya selalu sama. Walaupun dia nggak bisa lihat penyebab kemacetan di depan, dia selalu begini nih, macet ke kiri, terus ke kanan. Semua seragam gitu, nggak pernah ada yang ke kiri, kiri lagi gitu, nggak pernah. Dan kalau pengendara mobil lain lagi, kalau kita keluar kota di tol macet berjam-jam tuh selalu ada aja satu bapak-bapak yang nggak betah di dalam mobil. Dia keluar senderan di pintu mobil gini sambil ngerokok Surya 16 tuh biasanya. Dan kadang-kadang jiwa jurnalistiknya muncul. Dia maju ke depan, lihat macetnya kenapa nih? Gue cuma takut gini. Dia maju ke depan, pas tahu macetnya dia lupa, dia naik bis pulang. Udah gitu aja, terima kasih. Yeah, gimana menurut Coki dan Regen? Yang pertama, Sofyanuari. Awal-awal lucu ya? lucu kok, lucu tapi emang ada yang nggak, ada yang wadah-wadah. Ada yang masih ada yang belum penulisannya masih belum sih kalau Iya. kata gua. Ini season 1 ada ya kalau nggak salah ya? Ada nggak ya? kayaknya. Alkoholik ya? Yang Iya. alkoholik. Kan Yang kayaknya lucu, kumisnya nggak kayak gini dulu dia. ya iya kan udah setahun bang. Udah berubah lah orang. Iya, Iya lah. Yang lucu tuh yang dia Nengok kiri ke ke kiri kiri, lagi. ke kiri lagi. Iya. Itu lucu. Yang turun ke depan, taunya pulang. Lucu juga itu. Iya. Tapi ya sih maksudnya tapi masih kayak kentang aja gua tuh kalau Iya, betul, ngeliat betul, itu Kurang, juga. kurang sih. Betul. Yang intisari juga kurang didalemin tuh. Iya. Iya, Gitu aja. oh, apa, gitu apa, doang apa, udah apa. lempar ini Kelihatan alkoholik. banget sih masih alkoholik. Iya, Dan itu lagi-lagi yang stand up di background ini tuh selalu Maksudnya gitu. personanya alkoholik ya? Iya. Apa stand up di background ini selalu kentang. Iya ya, oh iya lagi nih. Ini Ya. lagi kan. Iya kenapa Dan- ya? Dan mungkin untuk kalau urusan tato bisa tato di tempatnya Coki ya di Black Diamond ya. Bisa, Mahal bener itu. Gua. Iya. Mahal Enggak, tapi bener ini itu. tatonya bagus nih. Ini Iya, bukan tato penjara. Bukan. Emang kata penjara gimana? Gue tahu mana yang tato penjara. Tato penjara tuh cewek-cewek telanjang gitu-gitu. Oh. Terus gak ada gambar jangkar gitu. Iya, Terus iya. ada Bagus gambar ada golok. Bunga mawar, gitu. bunga mawar Bunga di sini. mawar. Iya, Atau iya. yang nggak jadi Oh. gitu. Ini Kalau bagus tato, banget ya. Ini tato art nih. Terkonsep. Terkonsep. Tapi kalau mau lebih konsep lagi tato di tempat lu Cok ya. Silakan tato di tempat saya. Di Black Diamond Promo Parlor. lagi Lil. Iya, nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa, Yuk, bagus. langsung yuk. Lanjut ke komik ke 24 kita dari Tangerang juga. Kayaknya dengan background yang sama lagi kita bakal lihat. Ini dia Tobias. Tobias. Selamat malam semua. Oh beda. Perkenalkan nama gue Tobi. Lomba kali ini sponsor sama Firman Indonesia. Firman Indonesia ini buat yang belum tahu dia tuh menjual traktor
dan pompa air dan segala macamnya. Dan pas gue lihat di website itu pompa airnya keren banget gitu. Karena nungguin ya. Karena airnya kencang banget gitu korde pompa. Bener, saking kencengin lu kalau mandi situ berasa kayak mandi di air terjun. Dan gue ngeliat itu tuh iri gitu sama di kontrakan gue. Asli di kontrakan gue tuh pompa airnya nggak sebagus pompa air Firman gitu. Kalau di Firman nih abis dinyain air langsung keluar air. Di kontrakan gue nih abis dinyain air kagak langsung keluar air, dinyain pompa air kagak langsung keluar air gitu. Harus digoyang-goyangin dulu, baru tuh keluar keringat gue. Emang susah gitu. Akhirnya gue nih yang tadi pengen mandi sore malah jadi mandi keringat. Dan bener ya nih, gue kasih tau gitu ya, gue nih dengan air kayak gitu di rumah nih, gue yang kusam, jelek, tidak pantas disebut manusia. Itu gue bukan yang mandi ya, mandi, cuman emang pas sabunannya tuh kagak nyerap gitu, kagak berguna. Buktinya ini Lifebuoy yang tadi gue pakai tagline-nya berani kotor itu baik, pas gue pakai jadi kayaknya lebih baik kotor dah. Dan gara-gara ngontrak nih, gue jadi sering pindah-pindah tempat tinggal. Setiap kali pindah-pindah tempat tinggal selalu aja ada masalahnya. Contohnya waktu itu nih, gue pernah tinggal di sebuah kontrakan yang gak ada airnya loh. Dan itu maksa gue untuk berak di masjid. Bayangin lo, gue Kristen, tapi tiap hari beraknya di masjid. Bangga gue lu. Bangga gue. Kapan lagi minoritas memanfaatkan fasilitas mayoritas? Dan berdasarkan pengalaman gue, ternyata berak di toilet masjid lebih enak daripada berak di toilet gereja. Bener. Lebih tenang. Gak takut tiba-tiba dibom. Asli, ngontrak enak banget lu, rumahnya sempit gitu. Sampai pernah gue punya pengalaman tuh, tidur sebelah motor gitu. Ih, gak enak banget gitu. Makanya gue suka iri sama teman-teman gue yang punya kamar sendiri. Yang punya kamar sendiri mah enak, lagi tidur tiba-tiba kebangun. Ya paling cuma gara-gara mimpi buruk. Gua tidur sebelah motor, lagi enak tidur tiba-tiba kebangun. Gara-gara pala gua kejedot rem kaki Supra. Tahu nggak lu rem kaki Supra? Rem kaki Supra adalah rem kaki yang kalau kita injek, terus kaki kita angkat, itu rem kaki kita naik. Kita gas motornya kagak jalan, karena rem belum naik. Akhirnya apa? Emosi kita yang naik. Terima kasih, nama gua Tobi, terima kasih. Ya, gimana? Gue sih agak gergetan kan lihat fashion karena ininya tadi kenapa nggak diturunin? Oh iya. Itu gue gergetan aja sih Oh, ngeliat itu. itu. Bajunya ya, apa ya tadi? Bajunya. Ya mungkin juga sama rambutnya kalau diikat kayaknya dia bisa lebih bagus. terlihat Betul, manis betul. ya. Oh iya, kenapa ya bajunya gitu ya? Iya bajunya ini Tuh lihat kayaknya tuh bajunya gantung itu gitu. apa konsepnya gitu ya? Iya. Kayaknya konsepnya sih Kayaknya gitu mungkin sih. konsepnya emang sebelah doang gitu, karena emang miring itu, bukan dimasukin itu. Dan dari lokasi dia perform saat ini nih merugikan ini loh, kafe loh. Karena Kenapa? dia stand up di depan waitersnya langsung. Betul. Rolling door, depan rolling door. Depan Depan rolling door. rolling. Ini Jadi orang mau belanja jadi ribet. Dan Iya, masalahnya iya, sudah iya. orang belanja ngantri nggak Oh. terlalu lucu juga. Tidak Betul, terlalu betul, lucu Sudah juga. haus, Heeh. emosi naik Emosi juga kan. naik, iya. Betul, Oke, kita nggak terlalu tahu nih apa yang. Lah, gimana? Lowongan kerja? Lowongan Gua kerja sih ada aja lah lowongan ya, kerja Gua ini. juga ada lowongan kerja. Lowongan kerja aja Bentar, sambil gua- saya menilai aja deh. Iya. Gua ada lowongan kerja. Mas Nathanael ya. Mas, hah? Tapi susah juga kan kalau lowongan kerja berpenampilan menarik. Iya sih, Juga iya kayaknya betul. sih agak sulit Iya. ya. Ya, dia kan sebenarnya penampilannya menarik kan. Menarik sih Iya ya. kan. Ya, Kan tapi menarik gitu. kan ada menarik perhatian kan Menarik dia juga menarik perhatian. Menarik emosi bisa Menarik ya, emosi. betul. Oke, ini dicari distributor untuk MS Glow for Men di daerah Tangerang. Emang brengsek kenapa orang ya tapi namanya Ya, pekerjaan. usaha, siapa tahu dia butuh. terserah. Iya, Siapa tahu dia butuh. Siapa tahu glow-nya dimulai dari diri sendiri Iya. dulu. Betul, ya bisa. Emang Dia anjing. dicari distributor buat MS Glow for Men di daerah Tangerang. Ya, Bisa langsung hubungin aja di Instagram MS Glow for Men ya. ya. Iya, kalau THR bisa dapat motor lah. Bisa dicoba ya. Ya. Tadi Tobias. Lanjut ke komika berikutnya. Ini dia Rifki Babski. woi, Wish. Anak nongkrong banget nih. Babski. Babski. Coba Dari kita mana? Dari baby Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki. Ya, kenalin nama gue Babski. Tadi ditanya alasan ikut lomba ini apa?
alasan gue buat ikut lomba ini hadiahnya pengen gue beliin obat pelangsing badan ya kan. Buat beli obat pelangsing badan nih. Soalnya orang kayak gue nih gendut susah banget dapet cewek gitu. Dan gue juga minderan sama cewek. Jadi ada satu kejadian yang bikin gue minderan sama cewek nih. Jadi gue waktu SD gue pernah ditolak cewek. Itu bukan gue yang ngomong langsung, gue dicepuin sama teman gue. Jadi gue lagi jalan ke orang sekolah gitu kan. Ceweknya lewat nih. Terus teman gue ngomong, Rifki suka sama lu. Terus ceweknya jawab, najis. Itu najisnya depan muka gua. Tuh orang lagi lewat nih, langsung nengok gitu. Maksud gue jangan depan muka gua ya kan. Gara-gara depan muka gua nih najisinnya, gua terngiang-ngiang tuh kata najis tuh. Gua jalan pulang, najis. Gua pulang salim ke mak gua, najis. Gua pulang tidur, najis. Nggak tahu aja ceweknya ngikut, najis. Dan biarpun gue susah dapet cewek gitu, gue nggak berhenti berusaha gitu. Gue coba main dating app ya kan. Alhamdulillah 6 bulan gak nge-match ya kan. Terus teman gue nyaranin nih, Babs, lu coba pasang foto lu yang paling ganteng. Oke, gue foto ya kan. Gue tes ombak dulu di IG nih. Gue tes ombak dulu di IG. Terus di komen nih teman gue ya kan. Wih ganteng Bab. Wih mirip opa Korea. Gue udah merasa seganteng Lee Min Ho bro, digituin. Akhirnya gue post kan di dating app gue. Masih gak nge-match, gue bilang. Katanya mirip opa Korea, kok gak nge-match. Pas gue lihat lagi foto gue. Oh iya gue mirip opa Korea, tapi opa Kim Jong Un emang. Dan gue orangnya gampang dihasut gitu soal cewek gitu. Gue waktu SMA nih pernah deketin cewek yang gue deketin ini ulang tahun. Gue dikomporin sama teman gue, Babs, lu beliin dia boneka Baymax. Lu kan mirip Baymax, siapa tahu dia inget terus sama lu. Sebenarnya sih tolol ini sih, cuma ya udahlah, gue beliin ya kan. Gue beliin, terus pas sore ceweknya ngechat, Kak kita temenan aja. Ya, buset, kalau cuma temen doang ngapain gue beliin dia boneka Baymax ya kan? Gue beliinnya rokok sama kopi ya kan, cuma jadi temen. Makasih gue Babski. Babski ini adalah lowongan pekerjaan dari Beauty Chloe buat waxing terapis. Betul, bisa. Dan eyelash terapis dan nail terapis. Ya. Ini syaratnya wanita atau pria usia 17 sampai 35 tahun, penampilan menarik, sopan dan ramah, berpengalaman di bidang waxing. Dan sopan udah. Bisa. Sopan tadi kan? Sopan Betul. bisa. Penempatan di Jakarta Barat. Ya. Benefitnya gaji pokok plus komisi, uang transport, uang makan, dan THR. Bisa langsung aja kirim CV ke beautyglamistudio@gmail.com. Betul. Dan Babski Ya, kalau saran gua menurut gua itu tuh itu mas kulit banget. Kulit semua itu. Itu Opak, Kim Jong Un, Iya, terus iya. kayak Apa, aduh, segala panjang macam. terus cuman gitu doang. Padahal gitu. dia anak ini delivery-nya asli. dari pria sama, delivery-nya. tapi gue ngerasa kayak dia belum di baru nih. Baru ya? Baru nih, Belum baru. terlalu pede, matanya kayak kelihatan dari matanya tuh kayak kosong aja gitu. Nggak tahu ngeliatnya gimana. Kalau kita buka dalamnya ada perang cebol. Oke, Oke, kita bakal kita langsung bagi-bagi mulai pulsa langsung. 50.000. Oke, Silakan. ya. Silakan Rigen, Dari cepetan keluarga. Rigen. 50.000. Langsung aja giveaway 50.000. Cepat. Follow Instagramnya di Firman_Indonesia. Ya. Oke. Kayak MIB ya tuh kalau Oke. Men in Black yang Men in baru ada Black, ini. bener. Mention ketiga teman kalian pakai hashtag bebaskan tawamu dan hashtag DISC2. Bebaskan. Oke, sudah 3, 2, 1. Oke. Nah, Tadi kita sudah Babski. Gen, gue tuh lagi capek. Nah, lu capek kenapa sekian? Gue tuh kalau nyari-nyari, kan gue lagi bangun rumah nih. Heeh. Kalau nyari-nyari alat-alat berat kayak buat pompa segala macam tuh capek, gue jalan kaki terus. Loh, lagian lu aneh banget masih jalan kaki. Emang gimana sekarang? Sekarang itu udah dipermudah segalanya. Kalau lu butuh alat-alat, lu butuh apa kebutuhan untuk kebangun rumah lu, langsung aja cari semuanya di Firman Online Store. Apa? Firman Online Store. Firman Online Store? Iya, Coba aku itu cari. bisa lu cari Coba. di apa namanya kalau iPhone? Udah lihat aja di situ. Apple nggak ada. Apple. Di Apple. Di Apple Store. Di Apple Store atau di Play Store. Langsung aja. Firman Online Store. Coba kamu lihat. Heeh. Di Wah, situ.
lengkap sekali. Iya, Jelas. karena di situ belanja alat-alat teknik di Firman Online Store termudah, termurah, tercepat dan Dan terpercaya. Siap. Gue download nih. Iya. Download. Kamu HP-nya download VPN saja sih. Tahu. Wah, langsung bisa dipesan di sini. Bisa. Wah. Apapun gampang kalau pakai Firman Online Store. Ada roket nggak, Rigen? Kenapa roket? Oke, lanjut kalau Katanya kita kan kalau apapun. roket-roketan Katanya kan apapun. Sudah. Daripada dibahas ke perang-perangan, daripada itu kita lanjut ke komik selanjutnya. Jangan lupa download Firman Online Store di App Store kalian. Iya. Bahaya banget anjir tiba-tiba roket. Ini dari mana? Gua bisa digeser kanan dikit. Serius tuh. Oke, ini dari Oke. Penampilan komik berikut ini komunitas yang baru pertama kali gua denger Dari selama Tangerang Selatan 10 tahun. ini. Selama 10 tahun di dunia stand up. Dia dari komunitas stand up Indo Kementerian Keuangan. Aduh. Serius? Serius? Itu namanya serius kayak gitu? Langsung aja kita lihat ini Aditya Nugraha Iskandar. Assalamualaikum. Kenalin nama gue Adit dan gue adalah seorang PNS gitu. Pegawai negeri stand up. Bercanda ya. Gue seorang PNS gitu dan banyak teman-teman gue yang marah kalau misalnya bilang PNS kerjanya makan uang rakyat. Gimana? Maksud gue kenapa harus marah ya? Karena kan menurut gue ya emang betul gitu ya. Karena kan PNS kerjanya tuh gajinya dari pajak itu dari rakyat. Jadi kalau dibilang PNS makan uang rakyat, ya menurut gue ya betul gitu. Seharusnya marah kalau misalnya bilang PNS makan uang logam. Baru tuh marah ya kan. Disangka kita master limbat kali. Ya. Dan teman-teman gue tuh masuk PNS banyak orang yang nggak percaya, bahkan jatuhnya banyak orang yang jadinya curiga gitu. Jadi ya ketika gue masuk PNS orang-orang pada bilang, ih Adit masuk PNS dia pasti lewat orang dalam ya kan. Ih Adit masuk PNS pasti dia nyogok ya kan. Terus ada temen gue yang liat gue dari atas sampai bawah ya kan. Terus dia bilang, ih Adit lu kayaknya gak ada kurang-kurangnya deh. Dia ngomong gitu karena dia mikir gue masuk PNS lewat jalur disabilitas ya kan. Ya Allah ada-ada aja ya kan. Dan teman-teman, emang gue tuh jarang banget dapet pengakuan. Makanya kenapa gue ikut Firman Indonesia, ya supaya gue dapet pengakuan juga. Jadi gue dapet pengakuan di stand up gitu. Karena serius aja nih, gue tuh udah 6 tahun stand up, tapi masih banyak orang-orang yang nggak tahu gue gitu. Bahkan ini bukan cuma di circle awam ya, bahkan juga di circle anak-anak komunitas gitu. Gue tuh kalau misal komik-komik yang udah 6 tahun gitu, ketika dia ngomong, ih ya ini gue pertama kali ya nih open mic gitu ya, itu orang-orang pasti ketawa karena tahu dia bercanda. Gue kalau begitu ya kan, orang-orang pada ngaminin ya kan, ya Allah. Makanya Firman ya tolong ya kan, tolong banget masukin gue, jadi orang-orang tahu kalau gue emang stand up gitu, bukan dancer. Tolong ya, tolong. Terima kasih, nama gue Aditya Nugraha Iskandar. Oke, terima kasih Aditya Nugroho. Ini ada berita awas PNS ikut kartu prakerja bisa dipecat hingga di penjara. Betul. Ya, ya. Itu Ini info aja untuk buat info aja. Iya, Info buat aja. Aditya. Tadi Mas Aditya menarik nih delivery-nya kayak mau bisikin sesuatu ya. Kita gini. Terus jauh lagi kan. Iya, Karena iya, kita iya. gini-gini. Kita gini. Iya, iya, betul. Ada momen pas dia deket, handphonenya geter. Nah, tuh. Kan dari jauh deket. Awalnya gue terganggu. Iya. Tapi setelah tahu ada suara motor, Iya. HP geter, oh itu mungkin biar Biar lebih Wah, kedengar jelas. Iya, iya. Iya. Oke, Tadi gua agak takutnya keluar sih. Maksudnya keluar apa? Dari situ tadi gua. Maksudnya Oke. dia takut kayak Sadako keluar TV itu gitu. Coki ya, Apa? ditempel. Iya. Ya tapi kalau buat gua sebenarnya tadi menarik sih, cuman gimana ya? Lemes pembawaannya. Lemes Lemes bawaannya. semuanya. Gue curiga orang tuanya konvensional, nggak super stand up gitu. Iya, jadi nggak mau kedengeran dia ngomong stand up. Tahu udah denger, soalnya udah jadi PNS kan. Iya, Mau udah. ngapain lagi sih begitu-begitu. Iya. Ya kita pun juga sebenarnya sama seperti orang tuamu. Ngapain sih begini-begini? Udah aman hidup. Udah Dulu ke aman. atas udah tinggal senyum-senyum doang. Aduh, oke Masih silakan aja. dinilai, silakan Coki dan Rigen. Seneng banget hidup menantang maut Kita ya. Oke, 4 komika lagi tersisa di audisi hari pertama dari DISC season 2. Luar biasa, ini ada season di tahun terbaru karena tahun lalu juaranya adalah Muhammad Ronaldo
yang sekarang bekerja sebagai kreatifnya Skinny 24 Ya. Jadi juara tidak menentukan karir juga ya. Betul. Karena Skinny 24 tuh tinggal berapa hari lagi mau ini juga mau tutup. Iya, Ngapain sekarang jadi tim kreatif ya? Iya. sekarang Ronaldo bekerja sebagai tim kreatif dari Skinny Indonesia 24. Ya. Gak apa-apa. Kita lihat apakah yang juara tahun ini juga menjadi tim kreatif dari Skinny Indonesia Udah tidak 24. ada, mohon Sudah tidak ada, maaf, mungkin di Skinny-nya. Yang Lek atau di Reza Arab. Betul. Ya, sebagai tim kreatifnya. Film Indonesia tuh jenjang karirnya gitu ya. Siapa tahu Reza Arab mau bikin itu komedi kan? Iya, siapa Kita tahu, siapa betul, tahu boleh. Betul. Oke, lanjut aja. Komik ke-27 kita. Ini adalah seorang tidak semua orang komika punya karakter seperti komika satu ini. Dia ini pendidikan belajar stand up-nya di luar negeri. Gus. Tapi satu, dia adalah seorang suami setia karena sampai sekarang dia nggak pernah lihat istri. Ini dia, Blind Man Jack. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kenalin nama gue Jack, gue komika buta ya. Gue buta awalnya coba-coba memang. Ibaratnya gue dulu bisa ngelihat dulu, terus jadi rabun, akhirnya buta total. Ibaratnya kursus, gue ngambil dari basic, lanjut ke intermediate, sekarang gue ngambil advance. Ya. Saking advance-nya tadi gue tanah kusir Tebet merem nyampe gue, demi Allah. Ya. Gue ikut gue ikut digital stand up komedinya Firman ini sebenarnya berharap bahwa ini menjadi media untuk menghentikan diskriminasi. Dan juga orang-orang yang suka meremehkan orang buta seperti saya. Karena sering sekali terjadi di masyarakat. Ya, contohnya tukang ojek yang tadi nganter gua ke sini. Begitu tukang ojeknya datang, gua keluar, gua tanya, gua bilang kan, "Bang, Tebet ya Bang ya?" Dia malah jawab, "Lah, Abang nggak bisa ngeliat. Ntar di sana gimana?" "Lah, emang lo nggak bisa ngeliat juga?" Terus, "Bukan gitu Bang. Masalahnya saya buta daerah Tebet." "Lah, gue juga buta beneran, santai aja dari tadi." "Udah, lo mau jalan nggak? Kalau nggak gue yang bawa nih," gue bilang. Gue kesel sama tukang ojeknya. Udah gitu di jalan bukan yang ngikutin instruksi dari gue, dia malah banyak tanya. Gue bilang kan, "Bang, ini tikungan kedua yang ada portal warna kuning, belok kanan ya." Dia malah bilang, "Yang ini Bang." Gimana gue tahu yang ini apa yang itu? Bodo amat. Hitung. Udah gitu, ya itu nanyanya juga ngeremehin. Udah tahu jemput di rumah gue, masih nanya, "Bang, tadi habis mijet ya?" katanya. "Bukan, itu rumah gue." "Oh, berarti ke Tebet ada pasien ya, mau mijet," katanya. Tetap juga. Dan penderitaan gue tuh nggak berakhir di situ. Nyampe di kafe ini gue juga masih ada penderitaan juga. Begitu turun gue masuk ditahan sama pelayannya. "Mas, stop dulu. Hari ini lagi ada syuting stand up comedy. Kalau organ tunggal hari Selasa." Oke, I'm Blind Man Jack. Thank you very much. Blind Man Jack. Blind Man Jack. Ya, gimana udah Jadi punya gue jam udah terbang lah? pernah lihat dia beberapa kali stand up. Menurut gua ini bukan materi terbaiknya. Ya, Yes. betul. Ini bukan materi terbaiknya. Gue udah pernah lihat beberapa dan dia aslinya lucu, tapi sayang banget ini bukan materi terbaiknya Ya, materi beliau. terbaik. Tapi Ini pas tipis-tipis terakhir tipis-tipis. Jadi gue nggak tahu Tipis-tipis. apa yang bikin dia milih jokes ini ya. Gue nggak tahu. Ini ya jokes baru kalau nggak salah ini gue juga, dan kalau sebelumnya kena emang. Kena, Materi ini kena. Cuman hari ini gue ngerasanya kayaknya dia bawanya kayak ada ngeblanknya tadi tuh. Yang pas lo Mas buta gitu. Terus dia agak Kayaknya kaget karena nggak dapet reaksi yang diharapkan. mungkin ya di situ. Ya. Nah itu dari situ juga mungkin gue ngerasanya. Oke. Saya ada saran buat Mas Belanjek. Oke. Ini ada sebuah trik yang pasti Mas lucu kalau pakai ini. Kayak jadi Mas masuk ke panggung gini, terus wah penontonnya mana? Penontonnya mana? Oke, lanjut aja komik Itu bener loh. ke-28. Karena Komik- itu bener. Ya, Dan nanti kan dibenerin Ya, kan? dibalikin. Dibalikin.
tetap gak kelihatan gitu maksud gua. Bener loh itu. Ya benar, tapi itu benar, itu masuk akal. Iya. Dan tidak kita ngecengin Lu dia. fakta itu fakta. Fakta karena kan waktu Mas belanja ke sini penontonnya ke belakang. Dulu dia Wow. Rika tuh tadi udah Siapa pakai dulu. tahu. Rika tuh udah berusaha mengambil sisi positifnya. Siapa tahu loh Bang karena Turut penontonnya gua. jahil, siapa tahu. Oh penontonnya jahil, penontonnya iya iya iya. jahil. Komeng semua kebetulan penontonnya jahil. Ya Allah. Oke, bisa Tapi gue langsung dulu dinilai. pernah ingat dia pernah Dia tuh lucu-lucu materi loh dia, materi dia. dia kan komedi body sama gua kan. Dia kombut tema film waktu itu. Tema film. Nah, akhirnya dia dulu opening buat tema film tuh kenalin gue Blind Man Jack dan cita-cita gue adalah jadi editor Marvel. Lucu loh dia tuh. Lucu loh. Oke, silakan bisa langsung dinilai. Oh iya lupa gua. Tapi nanti Mas Brad bisa lihat nggak nilai? Ah enggak kan emang kebetulan yang nilai ini Maksudnya yang kan- lihat nilainya teman-teman yang lain. Iya nanti. Walaupun dia emang nggak bisa lihat sih. Nanti kan gue Itu kan dia pas rekaman aja kan kamera simpen situ. Kita ke bawah dulu ya. Dia nggak bakal ngeh gitu. Iya. Iya. Makanya sepi kan tadi. Makanya tadi ya. sepi. Segala sesuatu yang bisa dibayar pakai duit itu belum mahal. Udah pegang aja kembaliannya. Ya elah.